Halo anak-anak, apa kabar? Ibu berharap kita semua masih dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat untuk belajar dari rumah. Kita masuk pada pertemuan yang ketiga, masih tentang pokok bahasan mengenai sistem reproduksi pada manusia. Yang pertama, kita lihat tentang indikator. 1. Mengidentifikasi proses pembentukan sperma atau spermatogenesis dan proses pembentukan sel telur atau oogenesis. Yang berikut, mengidentifikasi tahapan menstruasi pada wanita. Dan yang ketiga, menjelaskan proses fertilisasi dan kehamilan. Nah, anak-anak perlu mengetahui tujuan pembelajaran kita pada pertemuan yang ketiga ini. Yang pertama, melalui studi literatur, peserta didik mampu mengidentifikasi proses pembentukan sperma atau spermatogenesis. Yang kedua, melalui studi literatur, peserta didik mampu mengidentifikasi proses pembentukan sel telur atau oogenesis. Yang ketiga, melalui studi literatur, peserta didik mampu mengidentifikasi tahapan menstruasi pada wanita. Dan yang keempat, melalui studi literatur, peserta didik mampu menjelaskan proses fertilisasi dan kehamilan. Nah, ini adalah kegiatan pembelajaran. Yang pertama, kamu perlu menyiapkan buku siswa kelas 9, buku PR Intan Pariwara kelas 9, bisa dipinjam di perpustakaan, sumber-sumber buku buku pegangan siswa yang relevan dari berbagai sumber, kemudian bisa juga melalui internet, kemudian ballpoint dan buku tulis. Nah, mari kita kerjakan. Setelah anak-anak mempelajari materi tentang spermatogenesis, oogenesis, tahapan menstruasi dan proses fertilisasi, dan juga kehamilan, kamu bisa mengisi soal-soal di bawah ini. Yang pertama dimulai dengan nomor 1 sampai nomor 6. Ini adalah yang pertama istilah spermatogenesis, oogenesis, menstruasi, fertilisasi, kemudian tempat terjadinya proses spermatogenesis dan oogenesis. Nomor 1 sampai nomor 6 bisa diisi. Kemudian nomor 7 ini adalah disediakan tabel seperti ini. Kamu bisa menggambarkan bagaimana tahapan-tahapan pada proses spermatogenesis dan tahapan-tahapan pada proses oogenesis. Diisi di tabel yang disediakan ini. Kemudian masih ada kaitannya dengan nomor 7. Pada nomor 8 ini adalah gambar. Kamu mengisi keterangan gambar. Ini adalah ada kotak yang kosong diberi titik-titik. Anak-anak diminta untuk mengisi kotak yang kosong ini. Jadi di sebelah sini adalah spermatogenesis dan yang ini adalah oogenesis. Silahkan anak-anak isi tahapan-tahapannya berdasarkan penjelasan yang sudah anak-anak kerjakan pada nomor 7. Kemudian nomor 9 ini adalah gambar dari fase-fase siklus menstruasi. Nah, kamu diminta untuk mengisi tabel mengenai penjelasan mengenai fase-fase ini. Jadi mulai dari fase menstruasi, fertil, dan infertil. Nah, sekarang perhatikan nomor 10. Nomor 10 ini adalah data konsentrasi dari hormon LH, FSH, dan estrogen, serta progesteron selama siklus menstruasi. Jadi digambarkan hari ke-1 sampai hari ke-28 dengan peningkatan hormonnya dibuat dalam bentuk angka seperti ini. Nah, berdasarkan gambar ini, data ini, kamu bisa membuat grafik level hormon dalam siklus menstruasi. Nah, kamu bisa menggunakan internet. Di internet juga sudah disediakan gambar grafik ini, dan kamu bisa menghubungkan dengan data-data yang sudah dituliskan pada nomor 10 ini. Kemudian kamu menggambarkan grafiknya. Di sini mungkin kamu membutuhkan pensil warna atau spidol berwarna yang berbeda-beda sehingga ketika kamu menggambarkan, kamu bisa membedakan mana yang merupakan hormon LH,
FSH, estrogen, dan progesteron. Bisa digambarkan di dalam kotak di bawah ini. Setelah kamu menggambarkan, kamu mengisi pertanyaan yang di bawah ini pada bagian B. Jadi setelah membuat grafik, kamu bisa mendiskusikan atau kamu bisa mencari pada literatur atau sumber-sumber yang disediakan. Apa akibat dari peningkatan kadar hormon LH? Nah, kemudian berdasarkan grafik itu, kamu bisa mengambil kesimpulan, buatlah kesimpulannya, dan dituliskan pada tempat yang disediakan ini. Kemudian, ini adalah pertanyaan nomor 11, nomor 12 tentang menstruasi dan fertilisasi. Silakan kamu isi pada tempat yang disediakan ini. Nomor 13 ini adalah sebuah gambar tentang skema proses fertilisasi hingga implantasi. Implantasi itu adalah proses penempelan setelah terjadi proses fertilisasi. Jadi setelah terjadi pembuahan akan terjadi proses implantasi di bagian rahim. Nah, tugas kamu adalah disediakan nomor dari nomor 1, lihat bagian mana, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Tugas kamu adalah kamu mengisi setiap nomor ini yang terjadi pada bagian itu adalah peristiwa apa. Silahkan diisi dari nomor 1 hingga nomor 5. Nah, ketika kamu mempelajari ini, maka kamu sudah mengetahui bagaimana proses dari fertilisasi hingga implantasi. Kemudian, yang berikut adalah kamu mencari informasi dari berbagai sumber mengenai ciri-ciri perkembangan embrio dari setiap periode. Nah, sekarang kumpulkan gambar mengenai kondisi embrio dalam setiap periode, kemudian kamu bisa tempelkan dan beri keterangan sesuai dengan tabel. Jadi, pada proses kehamilan itu dibagi menjadi 3 trimester, trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Trimester pertama 3 bulan pertama, trimester kedua yaitu dari bulan ke-4 hingga bulan ke-6, dan dari bulan ke-7 sampai bulan ke-9 itu pada trimester ketiga. Nah, kamu bisa kamu bisa mencari gambar, kemudian bisa fotokopi, atau jika memungkinkan kamu bisa fotokopi, kemudian kamu menempelkan pada kolom gambar tersebut. Lalu di bagian kondisi janin, kamu menjelaskan kondisi janin yang terjadi pada trimester pertama hingga pada trimester yang ketiga. Nah, kemudian ini pertanyaan yang berikut adalah fungsi dari alat yang namanya ultrasonografi atau USG, kemudian fungsi dari cairan ketuban pada ibu hamil, kemudian apa yang dimaksud dengan amniocentesis, silakan dicari. Kemudian nomor 18, ini adalah artikel tentang penelitian jika air ketuban mengandung bakteri, kemudian kamu menceritakan kembali menggunakan kalimat sendiri. Nah, jangan lupa disertakan dengan sumbernya. Nah, kemudian yang berikut adalah ini mengenai kembar. Jadi, apa itu kembar disigot dan apa itu kembar monosigot atau kembar identik. Silakan dituliskan pada tempat atau pada tempat yang sudah disediakan. Nah, anak-anak, untuk pertemuan yang ketiga ini, kita banyak sekali belajar. Ibu berharap kamu tetap semangat mengerjakan, mencari literatur dan sumber-sumber yang ada baik lewat buku maupun lewat internet, dan segera dikumpulkan setelah selesai mengerjakannya. Oke, tetap semangat. Salam sehat. Tuhan memberkati.